Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zumba dan Subuh Al-Hasani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Ghafir ayat 2, 3, dan 4 yang akan disampaikan oleh Buya Harzizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini beliau akan didampingi oleh Ibu Alona dan Ibu Rina Yanti S dari kelas Al-Kais. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Buya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mala, Adina, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Besar harapan kami, Buya, selalu sehat dan Amin. berbahagia Amin. bersama keluarga tercinta. Juga kita semua anggota Al-Hasani. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Amin. Tidak abdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Saya juga akan menyapa pendamping beliau. Assalamualaikum Ibu Alona dan Ibu Rina. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah terlihat siap dan sangat semangat ya Bu. Insya Allah, Allah meridhoi sehingga Ibu berdua bisa mengurai ayat dengan tenang dan lancar. Kami grup MC selalu mensupport dengan memakai jilbab yang sama. Untuk itu kepada Bu Astizal dan Ibu Alona serta Ibu Rinayanti kami persilakan. Syukran Bu Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat ini bisa melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang pilihan, dan alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas surah Al-Ghafir ayat 2, 3, 4 bersama Bu Yanti S dan Bu Alona. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Di mana posisi Bu sekarang Ibu? Di Jakarta di Bintaro Bu ya. Oh. Bu Yanti dulu yang ngajak ya, Arsani siapa Bu Yanti? Ibu Elvia Bu ya. Oh, Bu Elvia. Teman sama sekolah ya.
Itu di mana dulu SMA di Alhamdulillah. Bukit Tinggi? Di Padang Bu ya, di Sekolah Menengah Farmasi Prayoga. Oh, alhamdulillah. Ya, sekarang bergabung dengan Kayis ya. Ya. Oke, Bu Alona, Assalamualaikum Bu Alona. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Alona siapa yang bawa ke Alsan ini Bu Alona? Besan Bu ya, Ibu Upi Sakra Bumini. Oh, Bu Ihsan ya. Oke. Ya. Bu Upi dan Bu Alona dan Bu Yanti sudah bergabung di Al-Kais bersama Pak Budi di kelas Al-Kais ya, yang ketuanya Pak Mazwar. Oke, udah siap ya untuk tampil Al-Ghafir 234 pagi ini? Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu kami persilakan kepada Bu Alona dan Bu Yanti untuk memulai menghayat Al-Ghafir 234. Silakan Bu. Ya. Baik Bu ya, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak menunjukkan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir berinteraksi dengan Al-Quran di majelis yang mulia ini. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan ini. Pagi ini, izinkan saya dan Ibu Alona yang insya Allah mendampingi Buya mengurai beberapa ayat untuk mengucapkan salam hormat. Yang sama-sama kita hormati Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, penemu, penyusun, sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani, dan yang kami hormati guru-guru pendamping Buya, baik di kelas gramatikal maupun di kelas tahsin dan kelas lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Wabil khusus pembimbing di kelas Al-Kais Bapak Budi Purnomo yang selalu didampingi juga oleh Pak Master. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu koordinator acara kajian pagi, Bapak Helmi, Bapak Raflis, Ibu Riri, dan Ibu Meli, dan lain-lain yang selalu bekerja maksimal sehingga kajian pagi ini terselenggara dengan apik dan lancar. Terutama terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah membawa acara ini, ada Ibu Malaratina dan Ibu Nini Beldia yang telah membacakan tilawah yang sangat merdu dari kelas tahsin siang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah membimbing kami langsung di setiap Zoom kelas, mengajarkan cara mengartikan Al-Quran secara gramatikal dengan praktis dan mudah dipahami. Dan siapapun bisa langsung belajar meskipun tidak memiliki latar belakang ilmu Al-Quran secara formal. Hanya butuh niat dan kemauan. Yang sangat memudahkan bagi kami karena metode ini disampaikan dengan istilah bahasa Indonesia. Misalnya, bentuk kata dalam ayat itu adalah kata benda, kata kerja, atau kata kerja lampau, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh Buya, Quran itu mudah, dan mudah. Insya Allah.
Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali bisa terdampar di Akademi Al-Quran Al-Hasani ini. Semoga kita semua istiqomah. Terima kasih Buya yang telah sangat-sangat sabar sekali dalam membimbing kami semua. Siap mengulang lagi materi yang kami belum paham-paham juga. Semoga semua jadi amal jariah Buya kelak. Selalu diberikan kesehatan yang prima. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing kelas Zoom Al-Kais, Bapak Budi Purnomo, yang selalu mengajar dengan penuh senyum, sabar, dan intonasi yang menyejukkan hati. Selalu siap mengoreksi tugas-tugas kami sebelum tampil. Tentu tidak lupa juga kepada Ibu Nina Yulfia. Terima kasih ya Bu Nina atas kesediaan waktunya yang walaupun sangat sibuk sekali tetap membantu kami membuatkan PPT uraian ayat-ayat hari ini. Doakan insya Allah bisa tampil dengan baik dan lancar. Dan juga terima kasih kepada Ibu Rita, Pak Muharman yang juga siap membantu dalam membuat PPT dari tugas-tugas di Zoom kelas. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pahala yang tak berhingga. Terima kasih juga kepada teman-teman di kelas Al-Kais, Bapak Mazhar Makmur sebagai ketua kelas, serta Pak Master yang selalu mendampingi Pak Budi dengan setia, dan semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang selalu mensupport kami dalam membahas ayat-ayat sehingga bisa tampil dengan percaya diri. Demikian Buya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, izinkan saya dan Ibu Alona mulai mengurai ayat 2, 3, 4 surat Ghafir yang ayatnya akan dibacakan oleh Ibu Alona. Setelah pembukaan ini, kepada Ibu Alona kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru alladzina kafaru fala kataquluhum fil bilad. Sadaqallahul azim. Quran surat Ghafir ayat 2 terdiri dari 5 penggalan.
Penggalan pertama, Tanzilul Kitabi. Penggalan kedua, Mina. Penggalan ketiga, Allahi. Penggalan keempat, Al-Azizi. Penggalan kelima, Al-Alimi. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 2. Penggalan pertama, Tanzilul Kitabi. Bentuknya kata benda majmuk. Dengan ciri kata benda pertama, tanzilu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, al-kitabi, berakhiran kasrah. Tanzilu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya tanzilun. Karena bermajmuk dengan al-kitabi menjadi tanzilu. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri subjek berakhiran domah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata nazala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda taf'ilun. Arti ada di Munawir. Arti ada di Kamus Munawir halaman 1410, yaitu penurunan. Al-Kitabi, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 366 dan 367 Alkitab Al-Quran. Jadi arti kata benda majmuk, tanzil al-kitabi, penurunan Al-Quran. Penggalan kedua, mina, merupakan huruf jar. Aslinya min. Karena dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka nun sukun diberi harokat fathah menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ketiga, Allahi, artinya Allah. Penggalan keempat, Al-Azizi, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri superlatif adanya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azaza dibaca azza. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Arti ada di Kamus Munawir halaman 926 yang maha perkasa. Penggalan kelima, al-alimi, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri superlatif adanya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 277 dan 278, yaitu yang maha mengetahui.
Arti Quran surat Ghafir ayat 2, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Penurunan Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran surat Ghafir ayat 3 dibagi menjadi 2 bagian dan terdiri dari 12 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 5, bagian kedua, penggalan 6 sampai dengan 12. Penggalan pertama, Ghafiriz Zambi. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, Qabilit Taubi. Penggalan keempat, Sadidil Iqab. Penggalan kelima, Zid Tauli. Penggalan keenam, La. Penggalan ketujuh, Ilaha. Penggalan kedelapan, Illa. Penggalan ke-9, Huwa. Penggalan ke-10, Ila. Penggalan ke-11, Hi. Penggalan ke-12, Al-Masyiru. Uraian gramatikal Quran surah Ghafir ayat 3 bagian pertama. Ghafiriz Zambi. Bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda pertama ghafiri tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua zambi berakhiran kasrah. Ghafiri bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya ghafirun karena didahului oleh huruf jar pada ayat sebelumnya menjadi ghafirin. Karena bermajmuk dengan az-zambi menjadi ghafiri. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek akhiran fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata ghafara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 298 pengampun. Az-zambi bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata zanaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di kamus Munawir halaman 452 dosa. Jadi arti kata benda majmud ghafiriz zambi pengampun dosa. Penggalan kedua, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga, qabilit taubi. Bentuknya kata benda majmuk. Dengan ciri kata benda pertama, qabili tidak ada alif lam dan tanwin.
Kata benda kedua atau bi berakhiran kasrah. Qobili bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya qobilan. Karena didahului oleh huruf jar pada ayat sebelumnya menjadi qobilin. Karena bermatmuk dengan atau bi menjadi qobili. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif huruf pertama huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek akhiran fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata qobila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di kamus Mahmud Yunus 329 dan 330 penerima. Atau bi bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata tawaba menjadi taba sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 79 sobat. Arti dari kata benda majmuk qobilit taubi penerima tobat. Lanjutan uraian gramatikal Quran surat Ghafir ayat 3 bagian pertama. Penggalan keempat, sadidil iqobi. Bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda pertama sadidi tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua al-iqobi berakhiran kasrah. Sadidi bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Aslinya sadidan. Karena didahului oleh huruf jar pada ayat sebelumnya menjadi sadidin. Karena bermatmuk dengan al-iqobi menjadi sadidi. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatif adanya ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objek fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sadada dibaca sadda. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 192 yang sangat keras. Al-iqobi bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata aqoba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Arti ada di kamus Munawir halaman 952 hukuman. Jadi arti dari kata benda majmuk sadidil iqobi
yang sangat keras hukuman. Penggalan kelima, zitouli. Bentuknya kata benda majmu. Dengan ciri kata benda pertama, zi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, at-touli, berakhiran kasrah. Zi, bentuknya kata benda pelaku aktif khusus objek tunggal. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 133 yang punya. At-touli, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata towala menjadi tola. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Kamus Munawir halaman 873 anugerah. Jadi arti dari kata benda majmu, zitouli, yang punya anugerah. Arti Quran surat Ghafir ayat 3 bagian pertama. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi sadidil iqabi zitouli. Yang mengampuni dosa dan yang menerima tobat, yang sangat keras hukumannya dan yang mempunyai anugerah. Uraian gramatikal Quran surat Ghafir ayat 3 bagian kedua. Penggalan ke-6, la merupakan huruf bermakna, berfungsi memfatahkan dan menghilangkan tanwin pada kata benda berikutnya yang artinya tidak. Penggalan ke-7, ilaha, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal yang irregular. Aslinya ilahun, karena adalah berfungsi membatahkan menjadi ilahan, dan la juga menghilangkan tanwin pada kata benda berikutnya, jadi ilahan menjadi ilaha. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata alaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Arti ada di Kamus Munawir halaman 36, Tuhan. Penggalan ke-8, illa, merupakan huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-9, huwa, merupakan kata ganti artinya dia. Penggalan ke-10, ila, merupakan huruf jar artinya kepada. Penggalan ke-11, hi, merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan ke-12, al-masyiru, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya masyirun. Sod sukun bertukar harokat dengan ya berharokat kasrah menjadi masyirun. Karena diawali oleh alif lam,
menjadi al-masyiru. Ciri kata benda berawalan alif lam dan ma. Ciri subjek berakhiran domah. Ciri tunggal sesuai kamus, akar kata soyaro menjadi sora. Sesuai dengan kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata benda maf'ilun, arti ada di kamus Mahmud Yunus halaman 225 tempat kembali. Arti Quran, surat Ghafir ayat 3, bagian 2. La ilaha illa huwa ilaihil masyir. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, kepadanya tempat kembali semua makhluk. Arti keseluruhan Quran surat Ghafir ayat 3. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi sadidil iqabi zittauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Yang mengampuni dosa dan yang menerima tobat, yang sangat keras hukumannya dan lagi yang mempunyai anugerah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, kepadanya tempat kembali semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk uraian Al-Quran surah Ghafir ayat 4 dipersilahkan kepada Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Ya, terima kasih Bu Alona. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Al-Quran surat Ghafir ayat 4 ini dipenggal menjadi 14 penggalan. Penggalan 1, ma. Penggalan 2, yujadilu. Penggalan ketiga, fi. Penggalan keempat, ayatillahi. Penggalan kelima, illa. Penggalan keenam, allazina. Penggalan ketujuh, kafaru. Penggalan kedelapan, fa. Penggalan ke-9, la. Penggalan ke-10, yaghurur. Penggalan ke-11, ka. Penggalan ke-12, taqallubuhum. Penggalan ke-13, fi. Penggalan ke-14, al-biladi. Uraian surat Ghafir ayat 4 ini adalah sebagai berikut. Penggalan 1, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kedua, yujadilu, bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya berawalan yu dan berakhiran doma. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya jadala, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 85 artinya dia sedang akan berdebat. Penggalan ketiga, fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan keempat, ayatillahi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama, ayati, tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan kata keduanya,
Allahi berakhiran kasroh. Ayati bentuknya KBKK, kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya ayatin. Karena bermajemuk dengan Allahi, maka menjadi ayati. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan ada tanwin. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata awaya. Satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Dalam Mahmud Yunus halaman 53 artinya ayat-ayat. Allahi artinya Allah, maka arti ayatillahi adalah ayat-ayat Allah. Penggalan berikutnya, penggalan kelima, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan keenam, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketujuh, kafaru, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya berakhiran waw sukun alif, pelakunya hum. Akar kata kafaro, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 378 artinya mereka telah kafir. Penggalan ke-8 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-9 la, bentuknya huruf bermakna, adalah huruf yang mematikan baris akhir KKSAD berikutnya. Terdapat dalam buku materi halaman 37 yang artinya janganlah. Penggalan ke-10 yaghrur, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yaghruru, karena ada la menjadi yaghrur. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran doma, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya ghororo disebut ghorro. Polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 291 artinya dia sedang akan memperdayakan. Penggalan ke-11 K adalah kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-12 taqallubuhum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama taqallubu, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan kata kedua hum adalah kata ganti. Taqallubu bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ini merupakan subjek dari yaghrur. Aslinya adalah taqallubun, karena bermajemuk dengan kata ganti hum, maka menjadi taqallubu. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjeknya ada domatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya kolaba, pola kata kerja tafa'ala, pola kata benda tafa'ulun. Dalam Munawir halaman 1146 artinya perubahan. Hum
kata ganti artinya mereka. Arti KBM ini, taqallubuhum, ialah perubahan mereka. Penggalan ke-13, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-14, al-biladi, bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata balada, pola fa'ala, kata benda tunggalnya baladun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fi'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 71 artinya negeri-negeri. Arti keseluruhan dari surat Ghafir ayat 4, ma yujadilu fi ayatillahi illallazina kafaru fala yaghururka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah selain orang-orang kafir. Maka janganlah perubahan mereka di dalam negeri-negeri memperdaya engkau. Demikian uraian surat Ghafir ayat 4. Arti keseluruhan surat Ghafir ayat 2, 3, dan 4. Penurunan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan yang menerima tobat, yang sangat keras hukumannya, lagi yang mempunyai anugerah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, kepadanya tempat kembali semua makhluk. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah selain orang-orang kafir. Maka perubahan mereka di dalam negeri-negeri janganlah memperdaya engkau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Alona dan Bu Yanti, habis menurunkan ayat ini, apa yang kira-kira terasa sama Bu Alona ini sekarang? Nah, ayo Bu Silakan. Yanti dulu. Bu Alona dulu, coba. Oh, balon dulu. Sehabis mengurai ayat ini terasa lega sekali Bu ya. Cuma yang dipikirkan nanti untuk menjawab pertanyaan. Tidak. Enak ya Bu Alona ya? Alhamdulillah Bu ya. Saya sudah 4 kalinya ini mengurai ayat. Untuk diri saya sendiri ada perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan sedikit saya rasakan. Alhamdulillah. Baca Quran udah mulai paham ya? Bagaimana Bu ya menilai kira-kira? Alhamdulillah udah jelas pangkalnya kan. Luar biasa. Istiqamah Bu Alona ya. Alhamdulillah. Bu Yanti gimana Bu Yanti? Terasa? Sedang sekali Bu ya. Karena kalau tampil pagi ini persiapan sangat-sangat banyak Bu ya. Beda dengan tampil-tampil di kelas. Jadi memang harus rutin untuk tampil pagi Bu ya. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Budi, teman-teman semua dalam diskusi sehingga bisa dengan lancar uraikannya. Baik. Senang sekali Bu ya bisa ikut pandai untuk mengurai kata-kata Al-Quran ini Bu ya. Amin. Mudah-mudahan istiqamah Bu Yanti dan Bu Alona ya. Iya, insya Allah Bu ya. Yang akan membawa kita nanti ke surganya Allah ya. Apa yang kita bahas sekarang, insya Allah akan kita bawa ke Allah nanti ya. Amin. Oke, sekarang Bu Alona dan Bu Yanti. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Ghafir ayat 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul kitabi, turunan Al-Quran atau Alkitab, turunnya Al-Quran, Alkitab, nah Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Ya. Turunnya Al-Quran minallahi, dari Allah, tidak dari siapapun. Allah Al-Azizil, yang maha perkasa, bagi maha mengetahui, maha perkasa bisa menentukan. Ya. Ghafiruz zambi, yang mengampuni dosa. Di dosa siapapun, hanya Allah yang mengampuni, tidak bisa yang lain. Wa qabilul taubi, dan penerima tobat. Penerima tobat kita ya juga Allah. Syadidul iqab, yang keras akibatnya, jadi hukuman. Siapa yang berdosa dihukum ya. Zul tauli, yang memiliki atau yang mempunyai karunia. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan, itu tauhid ya. Tiada Tuhan melainkan Dia, Allah. Tidak ada yang lain. Ilaihil masyir, kepadanya kita kembali semuanya. Tempat kembali kita kepada Allah, dan kita tidak kembali kepada siapa, walaupun kita dikubur, tapi kita kembali kepada Allah. Itu tauhid kita. Jadi kita kalau yakin kita kembali kepada Allah, tapi kesiapan kita harus mantap. Ma yujadilu fi ayatil, tidak ada yang hebat dalam ayat-ayat. Tidak ada yang mempermasalahkan. Kita tidak pernah mempersalahkan ayat-ayat Allah. Illa, kecuali allazina kafar, orang-orang yang mereka kafir. Orang-orang kafir selalu mencari-cari kelemahan. Maka fala yaghrurka takullu fil bilad, maka janganlah perubahan mereka itu, artinya kemajuan-kemajuan mereka, keberhasilan mereka, kepintaran mereka, kepiawaian mereka di dalam negeri-negeri di seluruh dunia ini, janganlah membuat kalian, janganlah memperdaya engkau. Engkau di sini jadi Muhammad, dan itu masuk kita semua. Jangan memperdaya kita. Apapun keberhasilan orang itu, jangan memperdaya kita. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Ghafir ayat 2-3. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila salah urai, salah kata, salah ucap, salah dalam pendidikan. Kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan kita sama-sama belajar. Adapun kalau benar itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Mala Ratina sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Mala. Baik, Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.